Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Perlindungan Tanaman, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baik, dalam kesempatan pagi ini saya akan coba membuat video yaitu mengenai hama invertebrata ataupun hama yang ini dia lagi sarapan pagi. Dia makan bagian daun daripada sawi. Jadi ini dia keong emasnya. Jadi dampak kerusak bisa terserang 100% ataupun bisa habis. Pola serangannya seperti ini, seperti video yang saya tampilkan ini. Misalkan hanya tinggal pelepah atau tulang daunnya saja. Ini dia keong emas. Untuk teknis pengendaliannya sendiri, biasanya kita di sini hanya melakukan dengan cara mekanisme ataupun dengan cara dikutip diambil. Jadi untuk supaya menekan populasinya kita tidak menggunakan bahan kimia, tapi kita menggunakan sistem manual dari lokasi tanaman yang kita budidayakan. Oke, itu saja untuk penjelasan daripada hama keong emas ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat. Berikutnya adalah hama tungau. Nah, jadi kita coba identifikasi di tanaman Manihot Utulissima ataupun ubi kita jumpai tungau, jenis tungau merah. Ini dia penampakan serangan daripada tungau, hama tungau pada tanaman Manihot Utulissima ataupun ubi. Jadi ini dia cukup kecil. Ini jenis tungau merah. Ini merah. Jadi adapun untuk akibat serangan daripada tungau merah pada tanaman Manihot Utulissima ataupun ubi, jadi nampak dari video yang saya tampilkan terlihat daun menjadi keriting. Biasanya dia diawali dengan bercak kuning. Jadi tungau ini menghisap klorofil daun ataupun jati hijau daun daripada daun ubi ini ataupun Manihot Utulissima. Jadi lama kelamaan daun akan menguning, bahkan bisa mengering seperti ini. Ini akibat serangan dari tungau merah pada tanaman daun ubi. Kan metamorfosis sendiri daripada tungau ini yaitu metamorfosis tidak sempurna. Saya katakan tidak sempurna dikarenakan dimulai dari telur langsung menjadi nimfa ataupun imago muda. Setelah urut daripada tungau merah ini adalah penusukan penghisap. Jadi dia tusuk, dia ambil klorofil daunnya, jati hijau daunnya. Nah, jadi sampai dia bisa sampai pengendaliannya sendiri bisa dengan cara menggunakan bahan kimia juga bisa, jenis akarisida. Nah, itu untuk tungau-tungauan. Sedangkan untuk cara mekanik bisa dengan cara menyiram dengan air. Ini tungau ini biasanya dia berkembangbiakannya di akhir-akhir musim kemarau. Jadi pada saat musim hujan bisa semakin kecil populasinya. Ini bisa kita siram. Kemudian untuk secara kultur teknis, tanda tanam, kemudian pemilihan bibit yang akan stek tanaman ubi, bibit yang akan kita stekkan ataupun kita tanamkan itu adalah varietas yang bagus, yang tahan terhadap hama, kemudian kebersihan, sanitasi gulma, dan pengaturan. Oke, selanjutnya yaitu jenis hama invertebrata, yaitu Achatina fulica ataupun bekicot. Langsung saja. Ya, ini dia untuk jenis hamanya, bekicot. Jadi ini dia di tanaman pisang. Jadi memang sifatnya dia lebih suka di tempat-tempat yang lembab dan bersuhu rendah. Sedangkan untuk klasifikasi sendiri daripada hama keong ataupun bekicot ini, itu termasuk kepada kelompok moluska. Ordonya adalah Stylomatophora. Jadi ini merupakan jenis hama yang bermetamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna saya katakan, jadi dia dimulai dari telur langsung nanti menjadi bekicot anakan dan terus menjadi imago ataupun bekicot dewasa. Oke, sedangkan untuk bagian luar tanpa ada berbentuk cangkang, cangkang bekicot ini umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut yang bila dilihat sekilas seperti mirip konde rambut perempuan.
Jadi cangkang ini terdiri atas 3 bagian, di mana puncaknya yang berbentuk kerucut. Jadi yang berbentuk kerucut itu yang ini puncaknya, ini puncaknya berbentuk kerucut. Yang itu berbentuk kerucut biasa disebut dengan apex atau bagian yang paling tua dari cangkangnya. Sedangkan bagian sumbu kerucut atau disebut juga sering kolumella serta gelung paling besar yang ini ya, ini paling besar. Itu dia disebut dengan. Jadi umumnya gulungan daripada cangkang ini biasanya berjumlah sampai dengan 7 membentuk spiral, jadi 7 putaran. Jadi untuk bekicot yang dewasa daripada cangkang ini yaitu untuk tempat berlindung daripada si hama bekicot ini. Cangkang ini digunakan biasanya untuk tempat dia berlindung dari serangan-serangan predator. Secara umum untuk jenis hama bekicot ini struktur tubuhnya adalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dia bagian kepalanya, bagian kepala, kemudian atau caput, kemudian bagian perut dan badan. Oke, ini dia coba saya ambil supaya kelihatan bagian dalamnya. Di bagian dalam ini bentuknya lunak sangat sekali lunak. Bentuk dalamnya ini lunak. Jadi untuk kepalanya ini di sini tidak terlihat, jadi bisa saya sampaikan juga. Untuk kepala bekicot ini terbagi menjadi 2, yaitu tentakel dan mulut. Jadi pada mulut bekicot terdapat celah mulut dan gigi-gigi yang halus yang disebut radula. Jadi itu yang digunakan untuk memakan daun-daunan. Itu dia dinamakan dengan radula. Serangan yang ditimbulkan dari hama bekicot ini biasanya dia menyerang pada tanaman-tanaman daun muda. Dia bekerja, ini termasuk hewan nokturnal ataupun yang aktif pada malam hari. Dia membuat lubang-lubang yang tidak beraturan. Kemudian tandanya nanti ada bekas lendir, ada bekas kotorannya, biasanya seperti itu untuk tipe serangannya. Nah, jadi ini terlihat ini bekas kotoran baru daripada si bekicot tadi, terlihat dari tanaman pisang. Oke, baik, berhubung tadi memasuki waktu sholat maghrib, jadi kita break sejenak dan kita lanjutkan kembali. Baik, mengenai hama invertebrata yaitu jenis bekicot tadi. Untuk yang terakhir yaitu cara pengendaliannya. Cara pengendaliannya sendiri bisa menggunakan cara mekanis. Cara mekanis bisa kita kutip secara manual langsung. Jadi diupayakan sebelum kita menanam juga kita kutip dulu. Jadi bisa juga kita kutip baik itu imagonya ataupun bekicotnya sudah dewasa ataupun telur-telurnya juga bisa kita kutip. Itu pengendalian secara mekanis. Dan selain itu juga bisa kita lakukan pengendalian secara kultur teknis. Jadi bisa kita sanitasi dari gulma-gulma, sama juga dengan jenis-jenis yang lain, pengaturan pola jarak tanamnya, kemudian air, dan menanam bibit ataupun benih yang umurnya sudah sedikit tua. Nah, jadi bisa lebih tahan terhadap serangan daripada. Sedangkan untuk pengendalian secara biologi bekicot ini biasanya predatornya itu bisa katak ataupun ular. Itu bisa sebagai predator alami daripada si hama bekicot tadi. Kemudian sedikit tambahan lagi, untuk pengendalian juga bisa menggunakan bahan-bahan organik. Pengendalian hama secara organik bisa menggunakan air garam, bisa juga air garam bisa. Kemudian bawang putih juga bisa. Jadi air garam campur air, itu disiramkan ke tempat-tempat yang memang ada serangan daripada si bekicot tadi. Kemudian bisa juga dengan cangkang telur. Jadi jenis-jenis bahan yang memang yang sensitif terhadap tubuh daripada si bekicot. Tentu saja air garam, cangkang telur yang sudah dihancur biasa tajam. Jadi apabila mengenai tubuh daripada si bekicot akan mungkin terasa sakit. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain untuk pestisida yang organik untuk pengendalian daripada si bekicot ini. Saya juga dengan menyebarkan kulit-kulit buah yang lain, jadi untuk mengalihkan perhatian daripada si bekicot tadi. Saya rasa untuk tugas praktikum sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.